Assalamualaikum, halo Sobat Mansa, balik lagi di Karangkuang Podcast. Jadi kali ini saya Juwita akan memandu kalian bersama bintang tamu yang merupakan seorang guru seni nih Sobat Mansa, sekaligus pernah menjadi bagian eh, dari Mansa sendiri. Nah, langsung aja kita tanya-tanya. Ibu Hana Sepiang, kita kasih Halo Ibu, bagaimana rasanya setelah sudah tidak lagi beroperasi di Ban 1 lalu kembali lagi sebagai tamu nih Bu di sini? Aduh, pertama sih tentu rindunya ya, rindu Iya. banget dengan satu. Eee, Masuk di Man satu, wah ternyata banyak perubahan ya. Iya, iya, Baru iya. 8 bulan ya kalau nggak salah aku tinggalkan Man satu. 8 bulan ternyata begitu banyak perubahannya, termasuk salah satu podcast ini loh yang baru ya, alhamdulillah ternyata berkembang pesat ya Man satu. Iya, apakah ada perasaan yang eh, sayang banget gitu untuk meninggalkan Man 1 di era yang kayak, ih kenapa sih dulu yang pas saya nggak di sini tuh nggak ada podcast, nggak ada yang ada sekarang tuh nggak ada waktu saya masih ada di Man 1. Apa perasaan ibu sekarang? Perasaan pasti, "Kok kayak gitu sih? Kok" iya, Iya, kayak iya, kecewa iya, ya, iya. kecewa. "Ih, kok kayak gitu sih? Ih, padahal saya dulu begini, kalau kenapa pada saat keluar mah tidak ada Mini?" Wah, ada Mini tapi ya alhamdulillah mudah-mudahan Oman satu semakin berkembang, meskipun, eee, saya guru apa ya, 9 orang yang keluar dari sini dan ditempatkan, masing-masing di sekolah yang bahkan ada yang luar daerah, tapi mudah-mudahan kita bisa berkembang juga di tempat-tempat yang, Amin. ditempatkan. Nah, eee, seperti yang ditahukan, nah Ibu ini merupakan seorang guru seni nih Ibu ya. Nah, untuk menjadi guru seni sendiri ini kan pasti nggak mudah ya Ibu. Banget. Pandangan masyarakat tuh kalau guru tuh paling guru matematika, guru IPA, guru IPS, guru seni tuh jarang ada yang mau ambil jurusan itu. Apakah Ibu pernah mengalami problem-problem di masyarakat tentang bidang yang Ibu ambil ini saat ini? Apa masalah-masalah yang mungkin membuat Ibu itu drop sehingga eh, akhirnya eh, tertunda atau mungkin mungkin atau mungkin Ibu stop dan drop ingin berhenti menjadi guru seni, Ibu? Tentunya pasti, jangankan dalam masyarakat, orang tua saja bertanya, "Kok kamu ambil seni sih? Oh Kok kamu iya. bisa?" Kan, di pikirannya itu pasti begini Je, kalau dalam guru itu guru ekonomi, guru matematika. Bagaimana sih Bu perasaannya ditempatkan di penempatan luar nih Bu? Rasanya sih pasti kecewa yang pertama, apalagi meninggalkan Man satu yang kalau saya sih hanya 4 tahun, nggak seperti teman-teman yang lain ada 12 tahun, ada, bahkan di atasnya itu ada dari saya. Oh, ada yang udah Iya, lama banget ya Ibu ya. banget. Eh, ada nggak ini Ibu yang merupakan teman seperjuangan nih? Sayang banget untuk ditinggalkan di Man satu. Pasti ada lah, teman saya kayaknya itu 12 tahun deh, teman seperjuangan mulai dari kayak mendaftar sampai kita kayak lulus, saya pengumuman jam 12 malam, jadi biasanya kayak jam 1-an lah dia nelfon saya, "Han, kamu lulus loh ini." Eh, Dan dia ditempatkan nggak sama dengan saya, aduh, itu hati rasanya tuh kayak, rasanya sampai-sampai saya, pertama kalau ada yang tanyakan, "Ena di kita Buhan?" Karena, saya kan dipanggil Bu Hane ya, iya Buhan. iya iya. Bukan ditempatkan yang di Jauh luar sekali. ya, bukan di luar Sinjai, itu pun satu kecamatan. Beberapa teman bahkan ada yang di luar daerah, Seperti iya. Selayar, Sopeng. Salah satu temanku yang paling saya dekat dengan dia ditempatkan, di Sopeng, jujur saya 1 minggu nangis loh. Oh, Iya, bagaimana saya nggak pikir diriku kalau ditanya kata, siapa tapi kan saya nggak pikir diriku, tapi kupikir temanku bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan anaknya, begitu. se-care itu ya Ibu Iya, ya. karena mungkin kita kedekatan emosional Kak, yang paling dekat banget, apa-apa itu dia yang gini, kayak gini, kayak gini, Kayak tiba-tiba udah seperti saudara iya, lebih dari sendiri. saudara lah kalau saya bilang. Sampai-sampai tempat yang jauh, bahkan dari rumahnya itu, kalau ke rumahnya bahkan, apa ya, kayak pergi di situ di rumahnya sampai-sampai lupa pulang. Mungkin Bah sering bermalam ya Ibu iya, ya. tiba-tiba langsung kayak
Pisah, ya Allah. Definisi anggap rumah sendiri. Betul banget. Betul banget. Ibu Hana Sepiang. Yes. Nah, Ibu ini kan seorang guru seni, Ibu. Betul banget. Nah, bagaimana sih Ibu pandangan masyarakat ketika Ibu ini mengambil jurusan tersebut? Pandangan masyarakat, jangan dulu pandangan masyarakat, pandangan dalam keluarga mau dulu nah. Oh, ditentang ya Iya, Ibu ya? pertamanya saya ditanya begini, mau ambil jurusan apa? Saya kan lulus di MAN 1, saya alumni dari sini, lulus 2014. Oh, memang alumni sini ya Iya, Ibu ya? alumni dari sini, lulus 2014, ditanya, "Mau ambil jurusan apa?" Saya ambil jurusan seni, itu hari pendidikan Sentra Tasik, seni drama, tari, dan musik. Ditanya langsung begini sama kakak, "Hah? Mau kok jadi apa? Mau kok jadi apa ambil seni?" Ih, nah ini keluarga loh, bukan Iya ini ya, kayak pandangannya rasanya udah masyarakat. nggak Kayak ada harapan ya iya, Ibu ya? ih, keluarga atas aja bilangnya kayak begitu, apalagi kalau orang lain. Jadi tapi caraku meyakinkan bahwa seni itu nggak sependek yang dipikirkan, nggak sekedar orang kayak menari, menyanyi, main teater, no, tidak. Kalau apa ya, seni itu luas, nggak bilang. Bahkan begini, kita masuk di Fakultas Seni dan Desain UNM, saya alumni dari sana. eh, kita dibilangnya kalau masuk di situ kampus artis. Karena Oh, memang kampus artis dan eh, kampus yang di bawahnya kedok. pantasan Ibu ini aura-auranya aura-aura artis. Masya Allah, aduh. Ya, nah Ibu pasti kan setelah ditentang oleh keluarga, Iya. ada nggak hal lain yang membuat Ibu ini drop sehingga nggak mau ambil kini deh, sudah menyerah Kak sama keadaan, nggak ada mi dukung Kak. Jadi bagaimana itu perasaannya Ibu waktu itu? Perasaan sih pasti ada, agak down sedikit misalnya, "Ih, kok bisa sih, kok begini, keluargaku saja ditentang, apalagi orang lain." Tapi caraku meyakinkan bahwa, enggak begini tuh seni, begini Ki." Apalagi kan saya lulusan kalau masih angkatanku dulu SMPTN, kayak misalnya jalur undangan, Iya, dan alhamdulillah terima beasiswa. Masya Allah. Saya, terima beasiswa, dulu itu masih, apa ya, masih bidik misi namanya, kalau sekarang kayaknya KIPMI deh namanya. Hmm. Bidik misi yang sampai kalau misalnya nggak membayar SPP atau UKT yang sekarang, masuk secara gratis. Iya. Alhamdulillah, dan yang meyakinkan itu yang keluargaku mah, bahkan pernah bilang begini, bilang, "Nggak bisa kok Kak ganti ke jurusanmu." Oh, Tapi memang iya. nggak mau sekali Iya, deh. malahan saya begini pertamanya sebenarnya, mau kan masuk, hukum, nggak tahu kenapa aku suka sekali hukum. Iya, iya. Suka kan lihat, apalagi kalau misalnya kayak, Baku kelahi orang. kayak kejaksaan itu tuh, kejaksaan contoh kecilnya, kayak aduh berwibawa banget sih. Keren. Iya, apalagi kalau misalnya paling nggak ambil ke hukum, psikologi deh, supaya bisa tahu orang pikirannya dulu. Padahal kita sendiri dari tahu Iya, pikiran tak. betul. Sudah masuk aja ya psikologi, tapi nggak tahu, saya kelas 2 SMA, 2 di MAN 1 ini, Iya. ada, lomba. Oh. Lomba, Menari? teater. Oh, Enggak, lomba teater. teater. Lomba teater, saya basicnya teater. Lomba teater, kenapa kayak tertarik, Kak? Langsung jatuh cinta pandangan pertama ya Ibu Iya, ya? kayak gitu sih. Terus dipanggil sama ada pembinanya dulu di sini, Pindam juga. Panggil kami, "Ayo main teater sama kakak-kakak." Dan di situ mulai mengenal teater ini. Oh, ternyata seseru ini ya teater. Ya, begitu. Di mana tuh kalau boleh tahu main teaternya dulu? Dulu kalau misalnya di kayak lomba-lomba, wakili MAN 1, wakili Sinjai kayak begitu. Waktu itu Dari di mana mula-mula Ibu? begitu, Ji. Waktu itu di kantor Infocom. Oh. Di situ mulanya sih yang kayak, sampai di situ tertarik. Oh, ternyata begini teater, ya ambillah saya seni. Jadi setelah itu dipanggil terus untuk Iya, main teater dan akhirnya jatuh cinta, betul. benar-benar jatuh cinta sekali ya Ibu Banget. ya. Sampai jadi guru lah, bisa dikatakan, oh saya jadi guru seni gara-gara itu yang pertamanya. Iya, padahal ditentang ya Ibu Iya, ya. ditentang Alhamdulillahnya. banget, alhamdulillah. Nah, setelah banyaknya penentangan-penentangan dari keluarga, dari masyarakat, ada nggak kata-kata atau seseorang yang memotivasi Ibu untuk berada di titik ini? Tentunya sih kalau motivasi orang tua ya, karena, saya latar belakang keluarga yang, bisa dikatakan, agak sederhana. Saya kuliah beasiswa, jadi, kalau ada yang berpikiran bilang, "Tidak ada uangku dia jamah Kak kuliah." Yang pernah berpikiran begitu. Tidak ada yang pernah tahu takdirnya seseorang, Iya, mau iya. jadi apa. Bahkan
kalau misalnya kayak, saya mau Kak jadi begini deh karena, nggak bisa Kak saya kuliah kayaknya dia tidak ada, uangnya orang tuaku, ya begini. Yang jelasnya yang pertama ada dulu kemauan, itu sih yang pertama. Kalau misalnya saya kakakku, 6 Kak bersaudara, saya anak bungsu, kuliah di Makassar, saya pernah kakakku kuliah di Makassar tapi tidak selesai karena, orang tua, meninggal, bapak meninggal jadi tidak selesai. Jadi saya lagi kuliah di Makassar, bahkan ada sepupu yang bilang, "Ih bagaimana Ji tuh anak kuliah di Makassar? Bisa Ji? Bagaimana Ji?" Karena kan biaya hidup di Makassar bagaimana. Iya, iya. Tapi dengan tekad mentong kuat dan mau, ya alhamdulillah bisa Ki sampai sekarang dan alhamdulillah, bisa makasih lah Kak Ki, bisa Kak, begini Kak, Iya, akhirnya ada bukti untuk orang-orang yang pernah menganggap Iya menganggap iya enteng ya, betul Ibu banget. ya. Iya. Nah, eee, selain orang tua, adakah orang yang berperan penting selama masa Ibu menggapai titik ini? Tentunya guru-guru Mansatu, Teman. ya teman, sahabat, banyak sih. Dan beberapa, kalau di Makassar itu apa biasa Ki kalau misalnya biasa kalau mahasiswa, saya itu kalau misalnya kan kalau beasiswa itu tidak diterima kayak tepat waktu misalnya, biasa ikut, job kayak menari, main Nah, teater di dan Makassar iya dibayar. dibayar, alhamdulillah. Jadi itu biasa yang hidupi Ki sih di Makassar, Mmm. eee, biasa kalau misalnya ada job lagi begini, yang jelasnya pintar ki ngatur Tuhan bagaimana hidup kita di sana. Yang intinya pasrah ya, Ibu ya, Iya, sama takdir. i Kalau Nah bilang itu orang, ada-ada aja iya, itu nanti. ada jidan yang jelasnya ndak pernah ki berhenti berdoa sama Allah. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, untuk sekarang kan Ibu udah menjadi seperti ini. Apa yang sekarang ingin Ibu sampaikan kepada mereka yang ada pada saat itu? Yang jelasnya yang pertama jangan ki pernah berpikiran bahwa saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, karena apapun yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah dan jangan ki lupa bahwa, selalu saja berdoa, sudah ditentukan itu Tuhan itu takdir kita bagaimana, tapi kitanya lagi mau ke bawah mana diri kita. Iya. Itu sih yang misalnya kalau, motivasi hidup, biar ki 10.000 orang tanya, "Ki, jangan kok begini, jangan kok begitu," tapi memang kau yang ngeyel, mau kok begini, mau kok begitu, aduh nggak bisa, Susah. susah. Karena, dari kitanya sendiri Mhm. bagaimana kita dan caranya juga, ngadidik Kak orang tuaku yang mandiri betul, Keras, banget. mmm. Bisa dikatakan wanita independen yang harus ini sendiri dan Padahal aslinya kita juga butuh seseorang untuk iya pasti butuh kalau misalnya aduh, pasti butuh lah kalau misalnya kayak, eee, perempuan lah, apalagi kan saya iya, anak bungsu yang manja manja, yang apa-apa dimanja. itu pengen Iya, diturutin. saya asli keras banget orangnya, dimanja dan bagaimana kalau ke Makassar Ki yang kayak dia harus Ki sendiri, Mhm. betul-betul sendiri yang kayak, wah, melewati banyak rintangan kuliah Ki yang, saya kuliah seni, yang kukatakan tadi yang pertama, eee, di bawahnya kedok, karena kalau mau Ki itu, final toh, mau Ki final, harus Ki cari aktor sendiri, bikin Mmm. Ki panggung sendiri, begini-begini Ki. Jadi nggak semudah yang orang-orang Iya, pikir. tidak semudah orang yang pikir udah seni ji, begini ji, tidak. Kalau kalau orang-orang tuh mungkin skripsi Ji, Iya, tapi kalau misalkan untuk seni kita sendiri tuh dulu kita mikir pakai mhm, kepala, mikir dari tren lagi yang ada. prosesnya, Mhm. seni itu ada dibilang, resital, karya akhir. Jadi kalau misalnya itu mau selesai, ya harus dulu ada karya akhir, apa karya akhirmu? Begini begini begini. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat fantastik sih Oh, sebenarnya. Iya, dan alhamdulillah saya dikelilingi selama, kuliah masuk organisasi, UKM Seni UNM, jadi itu juga yang kasih Ki, yang kasih bantu Ki. Yang jelasnya kayak ada bantu Ki Tuhan, oh masuk ke di sini supaya tidak terlalu begini, masuk ke begini supaya tidak terlalu begini. Yang jelas sudah tentukan Tuhan bagaimana jalan bagaimana takdir kita ke depan. jadi memang dikelilingi oleh orang-orang baik Iya, ya, Ibu alhamdulillah ya, alhamdulillah. Itu eee, mungkin doanya juga salah orang satu tua. orang tua ya, doanya umiku yang, sebenarnya saya juga tuh tidak mau Kak jadi guru nah, pertama Kenapa, Ibu? kali tidak mau Kak jadi guru, terus di sini, tidak mau Kak, mau Kak jadi pegawai bank Kak atau apa, eee eee, di Makassar dan tidak mau Kak sebenarnya,
pulang di Sinjai. Kenapa? Mau berproses di Makassar, mau deh kayak kerja di Makassar atau apa. Tapi kenapa masuk gagal kayak yakinkan umiku. Kenapa Gagal kayak Ibu? yakinkan orang tua aku. Selesai saya selesai 2019 Oh, Januari. baru ya Ibu Iya, ya? saya selesai 2019 Januari wisuda. Terus kerja di Makassar, masuk di adalah salah satu sekolah swasta dan sekolah negeri yang ada di Makassar. Kan kalau guru seni itu di anu apa namanya, banyak yang lowongannya, Rekrut. iya banyak yang rekrut kalau guru seni. Tapi saya tidak mau jadi guru seni deh, mau jadi pegawai bangka atau apa. Tapi mungkin ini umiku kuat sekali doanya. Jadi enggak jadi Kak jadi guru seni. Enggak jadi jadi pegawai bangka atau apa. Beberapa kali Kak mendaftar, tapi kenapa Kak tidak terima-terima, Kak bahkan berpikiran Kak, "Ih bodohku ini kenapa Kak tidak terima-terima nih?" Iya, bodohku ini kenapa Kak tidak terima-terima nih? Kan Ibu bilang tadi pada awalnya nggak ada keinginan untuk menjadi seorang guru Ibu. Apa sih yang membuat Ibu luluh pada akhirnya untuk menjadi seorang guru? Lulu pada akhirnya ya terbiasa karena doanya mungkin juga umiku, lagi-lagi doanya umiku. Karena pernah Kak mendaftar di salah satu bank, yang jelasnya yang BUMN itu ku daftari semua hampir. Dan ku yakinkan bahwa di Makassar mah umi toh memang ngotot kita tidak mau, tidak usah, kembali saja ke kampung. Pada saat bulan 6 saya kembali ke Sinjai dan ya dipanggil masuk di Man 1. Oh, memang direkrut sendiri oleh Man 1 ya Iya. Ibu ya? Karena salah satu gurunya kemarin itu terangkat juga. Kenapa sih Ibu nggak mau jadi guru? Tidak sih sebenarnya kayak apa nih kalau jadi guru kayak ribet Marah-marah di Ibu? ribet sebenarnya sudah mikir dipelajari juga semua tapi kayak apa nih, aduh jadi guru begini 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 tapi lebih apa ya kayak lebih banyak ketakutanku padahal tidak Aji. Ternyata senyaman ini loh jadi guru sampai sekarang, masya Allah. Nggak ada Ji Ibu itu pernah keluar dari mulutnya Ibu, itu marah-marah Kak sampai sini tuh mulutku, ada itu biasa kalau guru lah. Kayaknya mentok pernah kalau misalnya kayak marah mentoma tapi kalau marah Kak di kelas ya dikasih baik lagi. Pertama itu kalau misalnya marah Kak di kelas dari dalam kelas, jadi kalau misalnya kayak marah dari luar memang enggak. Karena kalau sebelum saya masuk dalam kelas ya perbaiki dulu mood, apalagi kalau misalnya kayak galau atau apa Kak. Aduh, ya perbaiki dulu galau. mood. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan Ibu udah berada di titik ini Ibu. Rencana selanjutnya itu apa Ibu? Dalam hidup Ibu itu akankah ada rencana-rencana selanjutnya lagi bisa di-spill? Kalau rencana sih, aduh rencana insya Allah yang terbaik yang selalu diberi kesehatan. Yang pertama deh. Aduh apa ya? Aduh. Masih banyak angan-angan. Mungkin dari someone? Iya doakan saja ya yang terbaik. Aduh. Aduh. Saya kenapa tadi kayak begini langsung kayak aduh. Salting. Aduh salting. Aduh siapa nih? Siapa di? Kru nggak boleh. Nanti lah mau kita datang sama kalau ibu menikah. Insya Allah. Kalau diundang sih kira. Yang terbaik mudah-mudahan insya Allah tahun ini kak atau tahun depan dari tahu rencananya Tuhan bagaimana. Yang intinya kalau diundang ya pasti datang lah. Kalau udah diundang malu-malu lah ibu. Iya insya Allah pastilah diundang. Asalkan nikahnya di sini bukan di Makassar. Aduh iya dong pasti di sini. Pasti di Sinjai. Nah, untuk rencana masalah pekerjaan, apakah ibu kan sekarang 1? Iya. Untuk mengupgrade diri lagi bagaimana Bu? Untuk rencana kedepannya? Rencana sih pasti ada, insya Allah mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi rezeki, amin, ke jenjang yang lebih tingginya lagi, S1, S2, S1, S3, S2, insya Allah mudah-mudahan diberi rezeki oleh Tuhan, insya Allah mudah-mudahan. Salah satu penghargaan buat ibu yang paling ibu ingat itu apa? Penghargaan kemarin pada saat ini ya terangkat sebagai ASN, penghargaan yang aduh bisa dikatakan wah ternyata cita-citanya umiku, doanya umiku, alhamdulillah ini nih. Jadi memang
faktor pertama itu doa ya Ibu Doa dari orang orang tua. tua. Doa orang tua yang tidak Masya Allah. pernah, ya Allah, selalu Kak berdoa bilang, "Berdoanya ini orang tuaku yang bisa jadi begini. Doanya orang tuaku yang bisa seperti ini." Masya Allah. Ibu ini benar-benar anak yang sangat Masya Allah sekali ya. Cara ngomong tentang anak nih Ibu. Aduh. Jangan anu dulu Ibu. Aduh. Ini bukan kemana-mana ya. Ngomong tentang anak. Yang mau ditemani saja menikah belum piala ini. Enggak. Bukan itu Bu. Maksudnya ngomong tentang anak, bagaimana sih cara menjadi anak yang baik? Bukan itu. Oh, gue. Ibu ini bakal saya nggak bakal ngejebak kok Ibu. Santai. Tips untuk menjadi anak yang baik sehingga sukses sampai sekarang. Kalau dikatakan jadi anak yang baik, saya juga belum jadi menjadi anak yang baik karena masih biasa aja keras kepala, masih biasa aja begini. Tapi satu saja pesannya Ibu, apapun yang kau lakukan, mau hal-hal bodoh apapun yang kau lakukan, ingat ada orang tua tak tunggu di rumah. Mau jadi orang sukses anaknya, mau jadi orang anaknya. Karena kalau misalnya kayak masih SMA Ki, masih kuliah Ki, biasa masih dikatakan belum jadi orang itu. Itu kan Anda katakan jadi orang sukses kalau misalnya jadi orang mentok Ki. Iya. Jadi itu pesannya Ibu, kalau misalnya mau berbuat hal-hal bodoh, ingat ada orang tua tak tunggu di rumah yang mau jadi orang sukses anaknya. Masya Allah. Ibu, kan dalam menjadi guru pastinya ada tantangan dong Ibu. Iya. Apalagi kalau masalah mood. Iya, pasti. Hal yang paling sering membuat Ibu nih murka saat jam pelajaran atau mengajar itu apa sih Bu? Biasa apa ya, kayak misalnya adab dan etika sih. Iya benar. Itu yang paling utama. Kalau misalnya kayak tugas atau apa masih bisa ditolerir. Kalau misalnya menyangkut tentang etika, aduh. Saya nggak bilang kalau etikaku paling bagus nih, tidak. Iya. Tapi setidaknya kita dapat mengajarkan bahwa ini salah loh, ini salah. Di kita saja jelek sekali etikanya, apalagi kalau dengan orang tuanya Mi, apalagi kayak membantah begini. Itu sih etika yang paling utama, dan paling utama untuk etika. Jadi memang kalau masalah etikanya udah nggak benar, itu udah nggak bisa kayak mau dilajarin bagaimanapun nggak bisa masuk kalau misalkan etikanya yang jelek ya Ibu ya. Betul banget. Etika yang baik, etika yang buruk, saya biasa katakan begini sama siswaku. Nilai ITA yang 0 bisa saja menjadi 100 ketika etika bagus. Tapi nilai yang 100 bisa saja turun menjadi 0 kalau etika memang jelek. Karena kita yang melihat pertama etika, bagaimana etikanya ini, pasti akan kembali ke kita. Kalau misalnya di luar dari dalamnya saja begini, bagaimana kalau misalnya di kita pasti misalnya ada di luar, etikanya ini anak apa itu? Pasti lagi ke orang, "Woi, anak ini nah begini gini nah." Kan nama alma mater lagi yang dibawa. Anaknya siapa itu? Iya, betul banget. Betul sekali. Nah, Ibu kalau misalkan menghadapi anak yang seperti ini, lagi-lagi kita bahas tentang anak nih teman-teman ya. Kalau misalkan bicara tentang anak yang, mohon maaf, kurang ajar, kurang etika, bagaimana sih Ibu cara menilainya? Kan kalau misalkan sebagai seorang ibu guru, nilainya jelek Tommy sifatnya, mau dikasih nilai yang begitu, kasihan. Kayak bagaimana itu Bu? Ikhlas atau bagaimana? Atau kayak saya kadang kayak itu kalau kerja Kak nilai biasa kayak lama sekali Kak. Karena saya sendiri biasa sakit hatiku kalau kasih Kak nilai siswa yang bisa aku katakan kayak, aduh nggak cocok, ini nggak cocok, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Jadi kalau itu kasih Kak nilai, itu daftar nilaiku kayak hampir 10 kali pulang balik satu nama terus saja. Jadi ya bagaimana kita hadapi dalam kelas, dikasih dulu pengertian, bagaimana, kenapa, nggak langsung jadi judge, bilang harus begini kok, enggak. Yang jelas sedikit dikasih pengertian, begini. Yang jelasnya Jangki pernah kayak menyerah, kasih selalu pengertian anak-anak. Karena kalau misalnya kayak menyerah atau bagaimana, kan kembali ke gurunya. Bagaimana, seperti apa gurunya, pasti kembali ke kita. Yang jelasnya Jangki pernah menyerah untuk hadapi anak-anak yang memang di atas rata-rata. Saya katakan di atas rata-rata sih. Jadi
memang itu ya Sobat Mansa. Kalau masalah kita bahas tentang guru-guru itu sebenarnya sabarnya luar biasa ya Ibu Banget. ya. Kalau kita marah tuh sebenarnya guru bisa lebih marah dari kita tapi Hmm. ditahan karena ada perlindungan anak. Hmm. Oke Ibu, sekarang kita geserkan dulu semua itu. Sekarang kalau boleh tahu Ibu sekarang ditempatkan di mana? Saya sekarang di penempatan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sinjai, MTSN 1 Sinjai. Di Panren. di Panrang di atas ya Ibu Iya, ya. dalam lingkup Sinjai Utara. Eh, pastinya untuk beradaptasi itu nggak semudah itu dong Iya. Ibu. Apa tantangan-tantangan yang Pertama saya tidak pernah berekspektasi tinggi. Itu ya, sih yang buat saya tidak pernah mau berekspektasi tinggi bahwa sekolahku harus seperti ini. Dan sebenarnya penempatan kita tidak pernah berpikiran bahwa akan ditempatkan berpencar seperti ini. iya iya. Karena saya bilang kalau bertanya bagaimana dengan penempatan, selalu kita akan kembali ke satkernya masing-masing. Tidak pernah mau bahwa ini penempatannya nanti seperti ini. Tidak, karena kita belajar di sebelumnya. Kenapa tiba-tiba langsung dikasih shock terapi yang wah, saya tahu penempatanku minus 1 minggu mau penerimaan SK. Iya. Dan bagaimana galaunya? Melebihi dari putus cinta. Pasti nggak bisa tidur. Banget. Kayak apa ya? Kok bisa sih seperti ini? Bisanya begitu Kak. Sampai sekarang itu kayak masih tidak nyangka Kak. Penempatanku di sini. Dan itu hari di sini ya di sekolah tiba-tiba kayak siang ditanya Kak sama salah satu guru yang ada di sini bilang, "Buhan, penempatan kita di sini." Kaget Kak. Adakah penempatan? Perasaan sebelum-sebelumnya tidak pernah ada dibahas tentang penempatan. Oh. Tidak pernah. Kenapa tiba-tiba ada penempatan yang bikin shock terapi semua, hampir ribuan itu orang yang terima SK di asrama haji yang dari Kanwil. Wah, saya penempatan yang tahu dan penempatan di sini Kak, tidak pernah kupikir diriku. Yang pertama yang paling kupikir temanku. Tidak pernah Kak, karena apa deh? Aduh, kenapa saya kalau bicara tentang penempatan kayak agak melo. Saya selalu pikir bagaimana ini yang paling dekat Kak, bisa dikatakan kayak saudara mentom mak sama ini orang. Kenapa kayak ya Allah, nggak bisa mah ketemu. kalau ketemu pasti bisa pindah seintens dulu mak. Nggak bisa mah bicara pasti seperti ini. Ya Allah, penempatanku dia penempatannya di luar kabupaten, saya di sini. Ya pernah kepikir diriku bagaimana saya. Malahan saya mau berpikiran Kak, kalau misalnya ada penempatan yang di luar. Kalau saya pribadi, karena aku pikir diriku belum ada anakku, belum ada suamiku. Maksudnya masih saya sendiri, masih single, tapi kalau misalnya yang ada anaknya, aku dong bagaimana yang ada keluarganya. Dia itu, bayangkan Ina, hampir kapan itu 1 minggu kayak menangis terus Kak. Itu sih aku pikir, ya Allah, bagaimana ini penempatan. Tapi banyak yang berpikiran, gaji kita Buhan, begini, dekat padahal bukan itu yang dipikir. Sebenarnya yang lingkungan sekitar tuh yang dipikir, ya Allah, kok begini ke temanku, begini kita, begini mak. Betul-betul kayak itu hati kayak hancur banget. Kayak patah ya. Iya, patah sepatah-patahnya sih. Tapi mulai menyesuaikan bahwa tempatku yang sekarang alhamdulillah bagus. Masya yang jelasnya orang-orangnya itu welcome dan mulai beradaptasi dan alhamdulillah saya beradaptasi tidak lama sih di sana. Alhamdulillah bagus. Yang jelasnya orang-orangnya yang bagus, penerimaannya juga bagus sama saya. Alhamdulillah. Perasaan Ibu selama mulai bekerja di sana itu gimana Ibu? Perasaannya tentu pertamanya kayak masih agak kikuk, kayak misalnya kayak apa nih aku lakukan di bagaimana Kak begini kan dulu di satu kan saya hadapi sekarang sanawiyah bukan mi'ali atau jadi otomatis saya harus menyesuaikan. Saya tuh pertama kali Kak mengajar menghadap tanya sama siswaku, mohon maaf Ibu baru menyesuaikan ya karena pertamanya itu Ibu mengajar aliyah, sekarang sanawiyah. Iya, lebih masih ada pencarian jati diri seorang anak yang di situ. Di sanawiyah sih, SMP kayak apa mau lakukan semua hal ya, apa yang bagus di lagi masa-masa
beranjak ke pencarian jati diri. mm-mm, Kalau SMA kan kayak benar-benar sudah sudah kayak bisa ini. atur Ya. dirinya sendiri. Tapi kalau SMP, ya Allah, butuh proses lebih, butuh energi yang lebih besar lagi untuk hadapi. Tapi selama kita enjoy, selama kita nikmati apapun itu, insya Allah akan dihadapi. Yang jelasnya jangan pernah berpikiran apa ya, kayak oh nggak bisa kayak ini. Yang jelasnya nikmati misalnya apapun itu. Dari pola pikir lagi Iya, ya Ibu ya. betul, pola pikir. Masya Allah. Semoga ya Ibu ya, rasa sabar Ibu selama ini dalam mengajar siswa-siswa Ibu Amin. terbalaskan Amin. nantinya. Masya Allah. Oke Sobat Mansa, itu tadi perbincangan singkat dari saya dengan Ibu Hana Septiang. Dan buat kalian yang ingin menonton video-video kita selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, pencet lonceng, dan jangan lupa komen juga ya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.